Nah, saudara yang kekasih, kita bersyukur karena kita tahu pada hari ini ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Saudara yang kekasih, firman Tuhan kepada kita pada hari ini supaya kita tahu siapa kita yang sesungguhnya, siapa kita yang sebenarnya. Saudara yang kekasih, gambar diri kita, saudaraku, ditentukan bukan karena apa kata orang, bukan karena apa kata dunia. Gambar diri kita bukan apa yang dikatakan oleh keadaan, situasi. Saudara yang kekasih, situasi boleh kacau, situasi boleh tidak mendukung, situasi, saudaraku, tidak bersahabat, atau orang-orang di sekitar kita tidak bersahabat. Jangan menilai diri kita menurut apa kata orang, melainkan kita menilai diri kita menurut apa yang dikatakan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, siapa kita yang sebenarnya? Mari kita baca dulu Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7a. Demikianlah firman Tuhan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya, demikianlah ia. Saudara yang kekasih, sebab sama seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, sama seperti orang yang berpikir di dalam dirinya, sama seperti orang yang berkata-kata tentang dirinya. Saudaraku, maka demikianlah dirinya itu, demikianlah sebenarnya dia itu. Saudaraku, berarti hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain. Hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Haleluya. Saudaraku, sudahkah kita mengenal siapa kita yang sebenarnya? Atau orang lain lebih mengenal kita? Kita sendiri tidak kenal siapa kita. Saudara yang kasih, kadang-kadang kita pun tidak mengerti, saudaraku, arah tujuan hidup kita ini. Saudaraku, biarlah kita kenal siapa kita masing-masing. Amin. Janganlah orang lain yang lebih mengenal kita, biarlah kita yang lebih mengenal diri kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, banyak orang yang rusak gambar dirinya karena dia berusaha, saudara yang kekasih, mengenal dirinya, tapi dia mengubah keadaan yang seharusnya tidak dia ubah. Ada banyak orang, saudaraku, membuat keadaan dirinya supaya diterima oleh orang lain. Mungkin dalam keadaan tubuhnya yang tidak sempurna, dia robah supaya bisa diterima oleh orang lain. Mungkin dia ada kekurangan, mungkin dia, saudaraku, cacat mental dan lain sebagainya. Dia berusaha mengubah dirinya supaya boleh diterima oleh orang lain. Saudara yang kekasih, ada banyak orang yang mengubah dirinya supaya diterima oleh orang lain, sehingga dia, saudaraku, seperti memakai topeng saja di dalam dirinya. Oleh sebab itu, saudaraku, betapa pentingnya kita mengenali diri kita supaya kita bisa bersyukur senantiasa di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, seperti misalnya seorang wanita, kalau disyukuri hidup ini, sebenarnya tidak perlu banyak biaya. Amin, bapak-bapak. Ya harusnya kalau saya bilang bapak-bapak adatnya kuat. Haleluya. Gak perlu, saudaraku, mengeluarkan banyak biaya. Bedak merek ini, lipstik merek itu. Saudaraku, kadang-kadang kita robah natural kita, kealamian kita ini.
untuk boleh diterima oleh orang lain, supaya dipandang orang lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sempurna. Tetapi padahal sebenarnya sudah bertambah rusak. Haleluya. Saudaraku, saya tidak menyinggung saudara yang alisnya dicukur-cukur, enggak. Tapi kadang-kadang kita buat itu supaya kita nampak dinilai orang bertambah baik. Kalau memang rambut sudah keriting, berkele, ya sudah, syukuri saja. Haleluya. Banyak yang terlibat namanya ini. Saudaraku, ada banyak orang gak merasa puas tentang dirinya. Syukurilah. Amin. Mau rambut lurus, mau rambut berkele, syukuri. Jangan berusaha, saudaraku, mengubah. Bisa tambah jelek sebenarnya. Lipstiknya tebal, alisnya dicetak permanen. Saudaraku, orang melihat, iya dong, inan tai. Soalnya nasi bulis teman ini. Haleluya. Karena merasa dia tak puas tentang dirinya. Itu masih yang sederhana saja, badani ini. Belum hati dan pikiran. Saudara yang kekasih, bagaimanapun kita, syukuri. Haleluya. Syukuri jadi orang Batak. Syukuri walaupun mukanya petak-petak. Amin. Kepalanya besar-besar, hidungnya besar-besar. Syukuri. Jangan berusaha mengubah yang sudah natural, yang sudah sempurna diberikan Tuhan. Amin. Saudara, bukan apa kata orang yang paling penting, bukan apa kata dunia. Siapa kita yang sebenarnya? Kita sendirilah yang sebenarnya mempengaruhinya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih, saya pernah cerita kepada saudara, di Cina hanya karena anaknya tidak mirip dengan orang tuanya, bercerai. Bapaknya berkata, ini gak mirip sama kau, ini gak mirip sama aku, katanya. Ribut, bertengkar. Jadi kalau gak anak kita, anak siapa? Tapi kalau anak kita kenapa tidak mirip? Bertengkar suami istri. Saudara yang kasih, 3 anaknya, 3 tidak mirip. Cerita selidik punya selidik, ternyata istrinya ini pernah operasi plastik, operasi hidung. Tadinya pesek jadi mancung hidungnya. Suaminya berkata, ini anak kita pesek-pesek semua. Hidungmu kenapa mancung? Anak siapa sebenarnya ini? Saudaraku, bertengkar. Jadi kalau sudah pesek, ya sudahlah. Syukuri. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hanya karena hidungnya pernah dioperasi plastik, bercerai, bertengkar. Saudaraku, itulah gambar diri yang rusak. Tidak percaya, tidak yakin dirinya sendiri, tidak yakin pemberian Tuhan kepadanya, sehingga dia berusaha mengubah yang sudah baik. Saudara yang kasih, biarlah pada hari ini jangan ada gambar diri kita yang rusak. Haleluya. Haleluya. Mulailah berdamai dengan diri sendiri. Amin. Berdamai dengan diri sendiri, sukacita dengan diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri.
menerima diri sendiri. Ada orang diri sendiri pun nggak diterimanya, merasa dia tidak mau. Saudara yang kasih, dia tidak mau apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Haleluya. Syukurilah. Kalau sudah pendek ya syukurilah. Ada banyak orang gambar dirinya sudah rusak, saudaraku. Dia merasa pede, kurang pede, saudaraku. Dia beli sepatu yang tinggi-tinggi. Haleluya. Saya selalu bilang sama istri saya, sudahlah. Amin. Kalau kau kurang tinggi, ku angkat. Saya percaya dia sudah bertobat. Haleluya. Tapi jangan pula nanti saudara lihat. Jangan nanti saudara lihat sepatu pendeta tinggi enggak ya? Saudara yang kekasih, biarlah kita merasa pede dengan diri sendiri. Amen. Kadang-kadang apa yang kurang dalam hidup kita ini diberikan Tuhan itu menjadi kekuatan. Haleluya. Saudaraku, oleh sebab itu, gak usah merasa diri kita tidak yang terbaik diberikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Haleluya. Haleluya. Orang lain memang memberikan peranan penting dalam hidup kita, tapi orang lain tidak menentukan siapa kita yang sebenarnya. Orang lain memang berperan besar, peranannya membentuk hidup kita. Haleluya. Tapi orang lain, saudaraku, tidak bisa menentukan siapa kita yang sebenarnya. Kita sendirilah yang menentukan siapa kita dalam hidup ini. Haleluya. Jadi gambar diri yang benar adalah penilaian oleh diri kita sendiri dan penilaian oleh Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, mari kita buka firman Tuhan, 1 Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Nah, saudara yang kasih, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakannya. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, dikatakan di sini kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Saudaraku, kita diciptakan bukan segambar dengan malaikat. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Supaya kita, saudaraku yang kasih, berkuasa. Dengan kata lain, menjadi umat pemenang, menjadi orang berhasil. Haleluya. Saudaraku, itulah kehendak Tuhan. Itulah, saudaraku, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, saudaraku, ayat ini mengatakan bahwasanya Tuhan menciptakan kita mulia. Tuhan menciptakan kita begitu baik. Hanya setanlah yang membuat kita, saudara yang kekasih, jauh daripada kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang kasih, semuanya itu karena setan. Biarlah pada hari ini kita menyadari peperangan kita, saudara yang kekasih, adalah peperangan melawan tipu daya setan. Setan hanya bisa menipu. Setan hanya bisa menggoda. Setan hanya bisa, saudara yang kasih, menipu pikiran kita, hati kita.
sebenarnya kita bisa menolaknya, kita bisa menang menghadapinya. Saudara yang kekasih, dari semula manusia diciptakan begitu baik, hanya setanlah yang merusak. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya, gambar diri manusia yang sebenarnya adalah apa yang dikatakan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita lahir baru, biarlah dipulihkan kembali siapa kita yang sebenarnya. Amin. Biarlah ketika kita lahir baru, saudaraku, kita berubah, kita memiliki perubahan, darah bertambah lebih baik ke arah Kristus. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, hanya setanlah yang berusaha menggoda kita. Sedikit saja dia berusaha, saudaraku, untuk mengalihkan hidup kita ini. Maka saudaraku, kalau sudah sedikit, sudah 10 km, 20 km sudah bertambah besar derajatnya, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu, sekecil apapun yang setan arahkan, saudaraku, biarlah kita jangan mau tergoda di sana. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, bilang sama temannya, siapa kita? Kita sendiri yang menentukannya. Haleluya. Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita ini memang menghadapi banyak pergumulan persoalan. Saudaraku, gambar diri yang rusak kadang-kadang bisa kita alami setiap hari. Suami istri kalau bertengkar, suami berkata, engkau bodoh, berkata kepada istrinya, maka istrinya ini kalau diterimanya perkataan itu akan membuat gambar dirinya rusak. Amin. Tapi kalau istrinya ini berkata, Tuhan, suamiku berkata bodoh, tidak berguna, malas dan lain sebagainya, tapi engkau yang berkata hidupku ini berguna, hidupku ini bermanfaat, hidupku ini berharga di matamu, hidupku mulia di hadapanmu, maka itulah yang kita pikirkan. Kalau itu yang kita pikirkan, maka gambar diri kita tidak bisa dirusak oleh setan. Kalau kita berkata kepada anak kita, memang kau bodoh, memang kau tolol, memang kau orang gagal, memang kau malas, maka gambar diri anak itu juga bisa hilang. Gambar diri anak itu bisa rusak. Haleluya. Haleluya. Istri-istri juga kalau berkata kepada suaminya, istri berkata, kerjamu marah saja, maka saudaraku, tidak ada kecocokan. Gambar diri suami istri bisa rusak. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang kasih, bagi kita anak Tuhan yang sudah selamat, kadang tidak lepas, memang kita bisa marah, tapi berbeda kita dengan orang dunia. Kalau saudara dan saya jatuh ke dalam amarah, kita bisa cepat untuk berdamai. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai lewat satu hari itu pun, kadang-kadang 1 jam kita sudah sadar, disadarkan Roh Kudus, kau sudah salah, kau sudah marah. Lihatlah istrimu itu sudah hancur hatinya. Apalagi laki-laki ini, dia selalu pakai pikirannya, sementara wanita ini pakai perasaannya. Kalau laki-laki nggak ngomong, kalau laki-laki ngomong nggak pakai perasaan,
Betul? Cemana ibu-ibu ini nggak mau dibela ini nampaknya. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak, laki-laki kadang-kadang bicara nggak pakai perasaan. Saudaraku, membentak, merendahkan, mencaci maki, nggak di sini, di sana, di sini semuanya suami-suami baik-baik. Amin bapak-bapak. Saudara yang kekasih, kenapa saya katakan baik-baik? Karena saya berkata nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Tapi kalau bertengkar langsung 1 jam kemudian maaf-maafan. Haleluya. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia, saudaraku, berminggu-minggu pisah tempat tidur lah, pisah tempat makan, istri makan di rumah, suami makan di lambung, minumnya berpisah. Istri minum di rumah, suami minum di lambung. Itu orang dunia. Haleluya. Tapi kalau kita anak Tuhan, kadang-kadang memang kita jatuh ke area itu, tapi kita bisa memulihkannya kembali. Haleluya. Saudara yang kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, berdamai dengan siapapun akan memulihkan hidup kita dan mengembalikan gambar diri kita yang sudah rusak. Amin saudaraku. Istri-istri pun janganlah bandingkan suami saudara dengan suami orang. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena dibanding-bandingkannya suaminya dengan suami orang. Nggak di sini. Di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Haleluya. Jangan dibanding-bandingkan. Tengoklah manusia ini rajin, gak pernah marah. Suaminya kalau palak, dia udah kawin aja kok sama dia. Saudaraku, apapun ceritanya, sudah itu pasangan kita, itu yang Tuhan berikan. Mau tidak mau haruslah berdamai. Haleluya. Harus berdamai. Saudara yang kasih, apa bisa ditukar tambah lagi? Gak bisa kan? Gak ada gunanya pun kalau kita pertahankan siaku kita. Gak ada gunanya. Aku yang menang, aku yang suami, aku yang kepala rumah tangga di sini, aku yang berkuasa di sini. Gak bisa kita pertahankan. Amin. Kita harus lihat perasaan pasangan kita. Saudara yang dikasih, ya, itu sebabnya gambar diri kita jangan sampai rusak. Baik suami, baik istri, baik anak-anak, jangan ada gambar diri yang rusak. Gambar diri yang rusak, menerima apa kata orang, menerima apa yang jelek, menerima apa yang tidak cocok, menerima, saudara yang kasih, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Jangan terima. Kalau kita menerima itu, saudaraku, maka gambar diri kita bisa rusak. Kita menjadi orang yang tidak punya semangat, tidak punya gairah. Kalau kita menerima perkataan-perkataan di luar daripada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, istri-istri ini
kalau sudah tersakiti, sulit memulihkannya. Amin. Haleluya. Satu perkataan yang tidak baik, paling tidak 10 perkataan berkat yang harus kita berikan kepadanya. Haleluya. Haleluya. 10 perkataan berkat untuk memulihkannya. Nah, saudara yang kasih, istri-istri pun jangan rusak gambar diri suami saudara. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, suami-suami kadang-kadang capek. Biarlah kita bisa mengerti, menjiwai pasangan kita. Haleluya. Karena zaman sekarang ini, saudaraku, ada banyak pertengkaran suami istri, ada banyak perceraian. Saya nggak tahu di sekitar lingkungan saudara, ada banyak saudaraku backstreet. Kenapa? Karena gambar diri yang rusak. Amin. Gambar diri yang rusak, sehingga dia mencari orang lain, mencari kesenangan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sampai gambar diri kita rusak. Haleluya. Suami-suami, kuasai diri. Paling tidak istri-istri ini senang kalau suami itu tidak pemarah. Mana ibu-ibu ini? Gak diaminkan ini. Haleluya. Gak marah saja, istri-istri ini sudah mondok manu mulia teh. Mondok. Mandok mulia teh. Amin. Hanya gak marah saja, sudah syukur, alhamdulillah. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau saudara sudah marah, maka paling tidak saudara panggil dia sayang. Itu sudah sangat menolong. Amin. Amin. Bisa terobati hatinya. Janganlah langsung bilang sayang nimu. Udah perlu. Janganlah langsung heteng ibu-ibu. Amin. Amin. Saya percaya ibu-ibu ini bukan uang yang paling utama. Saudara yang kasih, hebat juga. Gambar diri kita jangan sampai rusak. Amin. Gambar diri kita apa kata Tuhan? Kita orang yang diberkati, jadilah orang yang diberkati. Amin. Gambar diri kita apa? Orang berhasil, jadilah orang berhasil. Amin. Gambar diri kita apa? Umat pemenang, jadilah umat pemenang. Amin. Tidak ada apapun yang bisa mengalihkan atau menukar gambar diri kita. Bilang sama temannya, jangan rusak gambar dirimu. Haleluya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Cepat berdamai, tidak menyimpan kepahitan. Menyimpan kepahitan berarti merusak gambar diri kita. Bilang sama temannya, jangan simpan sakit hati. Itu merusak gambar diri kita. Haleluya. Jangan ada dendam. Amin. 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 Saudaraku, apapun kata orang tidak mempengaruhi siapa kita.
istri maupun suami, apapun perkataannya, baik tetangga ataupun famili, baik orang dunia, teman sekantor sekalipun, saudaraku, majikan kita, mungkin perkataan yang pedas, perkataan yang mencaci maki, perkataan yang merendahkan, perkataan yang tidak cocok rasanya bagi kita untuk diterima, saudaraku, apapun itu tidak mempengaruhi gambar diri kita yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah cara iblis membuat kita merasa tidak berharga. Jangan ada yang merasa dirinya tidak berharga. Saudara adalah orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, ada banyak kekurangan, ada banyak juga kelebihan. Amin. Amin. Tapi jangan lihat kekurangan, lihat bagaimana Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian saudaraku, bagaimana cara iblis merusak kita, merusak gambar diri kita, dengan membuat kita tidak berguna, membuat kita merasa tidak ada gunanya lagi, saudaraku, tidak ada manfaatnya. Itulah pekerjaan setan. Saudara yang kasih, jangan terima, amin, rasa tidak memiliki atau tidak disayangi. Kita ini hidup, manusia ini, satu, butuh disayangi, siapapun kita. Haleluya. Butuh disayangi. Saudaraku, itu satu kodrat. Kalau kita mau disayangi, sayangilah orang lain. Amin. Kalau kita mau disayangi, saudaraku, taburlah, menyayangi orang lain, mengasihi orang lain. Amin, saudaraku. Supaya apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Kadang-kadang saudara yang kasih kita merusak perasaan orang lain. Itu juga sudah merusak saudara yang kasih gambar dirinya. Jadi jangan rusak gambar diri kita sendiri, jangan rusak gambar diri orang lain. Haleluya. Saudara yang kasih, kalaupun kita tidak menerima perlakuan yang baik, ada Tuhan kita yang bisa memperlakukan kita dengan baik. Amin. Nah, saudaraku, akibat dari gambar diri yang rusak, pikiran yang tidak tenang, gelisah, ketakutan, saudara yang kasih, pikiran yang tidak stabil. Sering sekali keadaan ini membuat kita salah melangkah. Ada kesalahan yang kita lakukan. Mengapa? Karena gambar diri kita sudah rusak. Kalau gambar diri kita sudah rusak, maka tidak tenang hidup kita. Jadi kalau hari ini ada hidup yang tidak tenang, saudaraku, mulailah duduk di bawah kaki Tuhan. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 4 ayat 7, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Amin. Karena kalau kita sudah berdoa, maka kita bisa tenang menghadapi keadaan. Kalau kita sudah berdoa, kita bisa menang menghadapi persoalan. Amin. Amin. Kalau kita sudah bisa berdoa, kita bisa, saudara yang kasih, keluar dari jati diri kita yang rusak atau gambar diri kita yang rusak. Haleluya. Nah, jadi tenang di sini artinya menjadi waras. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang tidak waras? Pikiran yang liar, yang menyimpang dari kebenaran firman. Maka dari itu kita harus menguasai diri. Menguasai diri berarti mengekang pikiran kita, menjaga pikiran kita, supaya pikiran kita stabil kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Jadi milikilah pikiran Kristus, supaya kita bisa, saudara, memperbaiki gambar diri kita yang rusak. Amin. Ada banyak kerugian yang bisa kita dapat kalau kita rusak gambar diri kita. Saudara yang kasih, tidak punya karakter Kristus. Ada banyak saudara yang kasih emosi-emosi, kerugian-kerugian yang kita alami. Saudara, bukan yang karena kita tidak peduli lagi sekitar kita, emosional tidak terkendali. Itu semuanya karena gambar diri yang sudah rusak. Haleluya. Pernahkah saudara melihat orang marah, tidak peduli lagi di sekitarnya? Di situ mertua, di situ tetangga, di situ famili, di situ orang tua kita. Saudara yang kasih, tidak merasa saudara segan lagi. Itu akibat daripada gambar diri yang sudah rusak. Amin. Saudara yang kasih, anak-anak muda sekarang pun sudah banyak gambar diri yang rusak. Saudara yang kasih, orang-orang politik pun sudah banyak gambar dirinya yang sudah rusak. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, ada banyak hinaan-hinaan, ada banyak saudara yang kasih fitnahan-fitnahan di dunia ini bisa merusak gambar diri. Oleh sebab itu jangan ada seorang pun di antara kita yang terpengaruh. Amin. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, problem emosional yang lain, minder, takut, merasa bersalah, depresi, saudaraku dan lain sebagainya, itulah gambar diri yang rusak. Biarlah pada hari ini kita dipulihkan kembali. Bagaimana hidup kita bisa dipulihkan? Saudara yang kasih, datanglah kepada Tuhan. Mulailah bersekutu dengan Tuhan. Mulailah menyembah Tuhan. Mulailah saudara yang kasih penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah, ciri-ciri orang yang gambar dirinya sudah rusak, takut sekali itu gagal. Jangan takut gagal. Amin. 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 Thomas Alva Edison, saudara, ribuan kali gagal, tapi dia tidak berhenti untuk mencoba, terus mencoba, dan akhirnya saudaraku dia membuahkan hasil. Tidak gampang, tidak mulus jalannya. Itulah dia orang yang tidak takut gagal, selalu mencoba, selalu berusaha, selalu bertindak dalam hidupnya. Amin. Jadi jangan ada gambar diri yang rusak. Gambar diri yang rusak, saudara yang kekasih, dia tidak mau bangun dan bangkit dari keadaannya, putus asa. Saudara yang kasih, merasa tidak berguna lagi. Orang-orang yang sekarang hidupnya berhasil adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan, tapi mereka tidak tinggal dalam kegagalan. Amin. Saudara yang kasih, kemudian apalagi ciri orang yang bermasalah, gambar dirinya yang rusak? Takut ditolak. Gambar diri yang bermasalah. Saudara yang kasih, kita manusia sebagai hidup orang yang bersosial, kadang-kadang kita merasa tertolak oleh orang lain. Kita tidak diterima di lingkungan, tidak diterima saudara di keluarga, merasa tertolak. Jangan takut ditolak. Amin. Amin. Haleluya. Tapi ada juga orang yang gambar dirinya rusak, terlalu pede, sehingga karena terlalu pedenya dicemooh oleh orang lain. Amin. Saudara yang kasih, biarlah kita hidup apa adanya. Kita hidup sewajarnya, tidak terlalu berlebihan, tidak pula terlalu minder dalam hidup kita ini. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, itulah dia. Apalagi saudaraku cirinya suka mencela, suka mengkritik orang lain, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itulah dia orang yang gambar dirinya sudah rusak.
Jadi saudara yang kasih, janganlah sampai kita seperti ini. Amin. Kemudian suka pujian, suka dihormati. Tetapi kalau kita nggak dihormati lagi, kita marah. Kalau tidak dihormati lagi, kita tersinggung. Itu gambar diri yang rusak. Amin. Saudara yang kasih, itu satu bukti bahwasanya gambar diri seseorang itu bisa rusak. Oleh sebab itu saudara yang kasih, apapun ciri-cirinya, apapun saudara yang kasih yang menjadi poin-poinnya, saudaraku, buangkan semuanya gambar diri yang rusak. Biarlah hidup kita hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kemudian malu yang berlebihan, atau sebaliknya percaya diri juga yang berlebihan. Oleh sebab itu kita harus berubah. Karakter kita harus berubah. Mau berubah? Mau dipulihkan? Nah, langkah-langkahnya supaya kita bisa dipulihkan, jujurlah pada diri sendiri. Jujurlah padaku. Terus, alah, saudara pura-pura nggak tahu. Jujurlah. Ada kelemahan kita, jujur. Ada kelebihan kita, jujur. Suami-suami jujurlah. Memang kelemahanku marahnya, tapi kalau aku marah, tolonglah sebentar aja itu, janganlah kau sakit hati, bilang. Amin. Amin. Tapi jangan pula itu jadi senjata saudara marah-marah. Akui kesalahan. Amin. Kalau kita mengakui kekurangan kita, mengakui kesalahan kita, kita bisa bertobat dari situ. Haleluya. Kemudian saudara yang kasih, hancurkan kepercayaan diri yang salah. Hanya dengan penampilan dan apa kata orang itu tidak bisa. Itulah rumus iblis. Yang penting penampilan, yang penting penampilan. Ditambah apa kata orang. Jangan. Amin. Saudara yang kasih, apa kata orang tidak menentukan siapa kita yang sebenarnya. Rumus setan, saudaraku yang kasih, penampilan kita ditambah apa kata orang, maka jadilah kita gambar diri yang rusak. Jadi jangan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan, apa kata firman. Nah, saudara yang kasih, 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Tipu daya setan, tipu daya iblis, hanya itulah yang bisa dilakukan oleh setan. Iblis sudah dikalahkan dan tidak punya kuasa apapun dalam hidup kita. Amin. Kita bisa melawannya, kita bisa menang menghadapinya. Mengapa? Karena Yesus sudah mengalahkan setan. Amin. Haleluya. Jadi ambillah keputusan membuang kepercayaan yang lama. Hiduplah sesuai dengan karakter Kristus. Hiduplah sebagai manusia baru. Hiduplah, saudaraku, hidup yang baru, lahir baru, bukan lagi hidup yang lama. Amin. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu, ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jangan hidup yang lama lagi.
Jangan kembali lagi kepada hidup yang lama. Kita sudah belajar bagaimana pikiran Kristus, manusia baru. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita pikirkan. Amin. Mengenakan manusia baru, bukan lagi manusia yang lama. Bilang sama temannya, tinggalkan manusia lama. Tinggalkan manusia lama. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, yang harus dilakukan ketika kita menemukan gambar diri kita sedang bermasalah adalah dengan membangun rasa berharga yang benar. Usaha untuk membangun rasa berharga yang benar adalah bagian kita untuk dilakukan. Kitalah yang membangunnya, bukan orang lain. Amin. Kita yang memperkatakan diri kita, kemenangan diri kita, bukan orang lain. Keberadaan kita di dalam Kristus adalah jati diri kita. Itu cukup menyatakan gambar diri kita yang sebenarnya. Amin. Jadilah, milikilah karakter Kristus, karena itulah gambar diri kita yang sebenarnya. Jadi jangan ada orang yang bisa merendahkan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, apapun kata orang, apapun kata dunia, yang penting bukan apa kata orang, melainkan apa kata Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, jadi kalau kita sudah menang atas gambar diri kita yang rusak, kita bisa bahagia, sukacita, memiliki damai. Saudara yang kasih, karena kita sudah menang, saudaraku, pulih dari keadaan gambar diri kita yang rusak. Apa kata Tuhan tentang kita tidak pernah berubah. Amin. Karena Tuhan menerima kita tanpa syarat. Dunia mungkin, saudaraku yang kasih, mau berteman dengan kita, tapi ada keinginannya, ada kemauannya. Saudaraku yang kasih, dia hanya mau, saudaraku, memboroti kita saja. Setelah kita nggak ada apa-apa lagi, dia tinggalkan kita. Itulah manusia. Tapi Tuhan kita, saudaraku, tidaklah demikian. Amin. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Jangan membanding-bandingkan diri saudara. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan orang lain lebih kaya. Jangan bandingkan orang lain lebih baik. Jangan bandingkan orang lain lebih ganteng. Jangan bandingkan orang lain lebih cantik. Jangan bandingkan orang lain lebih berhasil. Jangan. Haleluya. Supaya jangan gambar diri kita rusak. Percayalah, Tuhan berikan berkat kita spesial juga disediakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Jadi berhenti membanding-bandingkan diri sendiri. Miliki mental juara, miliki mental menang, miliki mental baja pantang menyerah. Itulah jati diri kita. Itulah gambar diri kita. Kalau kita sudah sebentar-sebentar mundur, sebentar-sebentar menyerah, sebentar-sebentar, saudara yang kasih, tidak semangat, itu gambar diri yang rusak. Haleluya. Kita harus tegar, kita harus semangat, kita harus punya gairah, miliki visi daripada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Haleluya. Saudara yang kasih, miliki gaya hidup yang baik, miliki gaya hidup yang sehat, memiliki waktu untuk diri sendiri. Saudara yang kasih, jangan terlalu sibuk, miliki waktu untuk keluarga, miliki waktu untuk saudaraku anak. Supaya apa? Keluarga saudaraku tidak memiliki gambar diri yang rusak. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, biarlah kita semuanya bersuka cita, bukan stres atau depresi. Bilang sama temannya, jangan stres dan depresi. Jangan stres dan depresi. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Bertindak dengan tepat. Kalau kita memang sudah, saudara yang kasih, bertengkar, kalau kita sudah berselisih, segera minta maaf. Amin. Segera mengampuni, itu gambar diri yang baik. Bertindak dengan cepat, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu lusa. Jangan. Bertindak dengan cepat.
Haleluya. Haleluya. Rumah tangga jangan sampai hancur. Amin. Jangan sampai hancur. Mengampuni, memaafkan, memberkati. Saudara yang kasih, itu akan memulihkan gambar diri kita. Nah, jadi saudara yang kasih, sangat banyak gunanya, manfaatnya kalau kita sudah dipulihkan. Kita mudah, saudara, mendapat solusi. Kita mudah, saudaraku, memperoleh jalan keluar atas masalah kita. Kita mudah untuk bermasyarakat. Kita mudah untuk bergaul. Kita bisa mudah menerima kondisi apapun dalam hidup kita ini. Kita bisa juga mengembangkan potensi kita. Haleluya. Kenapa banyak orang gagal? Kenapa banyak orang gak berhasil? Saudaraku, karena gambar diri yang rusak. Kenapa gagal bertumbuh di dalam Tuhan? Kenapa gagal dewasa di dalam Tuhan? Karena gambar diri yang rusak. Amin. Biarlah gambar diri kita yang rusak pada hari ini diobati, dipulihkan. Amin. Saudara yang kasih, siapakah yang mengubah kita? Siapakah? Orang lain tidak bisa mengubah kita. Oleh sebab itu, jangan dengar apa kata orang. Mari kita dengar apa kata Tuhan. Percayalah kepada diri saudara sendiri. Haleluya. Haleluya. Siapakah saudara? Saudara adalah apa yang saudara katakan. Amin. Kalau kita bercermin, gambar siapa yang nampak di cermin? Gambar orang lain? Kalau kita berkaca, gambar siapa yang kita nampak? Gambar diri kita sendiri. Kalau kita berkaca, gambar orang lain yang kelihatan. Saudaraku, apa itu namanya? Gambar diri yang rusak. Muka sedih, kita berkaca, pengen kita lihat muka kita itu senang. Berarti gambar diri sudah rusak. Apa yang kelihatan di kaca, itulah yang sebenarnya siapa kita. Betul? Betul? Saudara yang kekasih, tidak mungkinlah kucing berkaca dia lihat mukanya seperti singa. Mungkin? Tidak mungkin. Haleluya. Kalau muka jelek, maka di cermin juga pasti jelek. Atau cantik? Kalau foto mungkin bisa cantik, beda dengan aslinya. Banyak orang tertipu ya. Saudara posting foto saudara dari handphone, wah, bisa handphone itu membuat saudara merhilung-hilung. Tapi begitu nampak aslinya, ya. Jadi ini yang muda-muda ini jangan cari jodoh dari foto medsos, bisa tertipu. Haleluya. Ada satu anak anjing, dia berjalan dan dia menjumpai 1000 cermin. Berapa cermin? 1000 cermin. Dia datang, dia lihat gambar di cermin itu. Banyak rupanya kawanku di sini. Ini jadi musuh ini. Karena dia berkata demikian, mukanya pun jadi seram. Lalu dia menggonggong. Dia berusaha menggonggong yang saudara yang di 1000 cermin itu. Semakin dia menggonggong, yang di cermin pun semakin menggonggong. Haleluya. Haleluya. Datang lagi, pergi dia. Karena dia takut, merasa gak sanggup menghadapi 1000 orang, 1000 lawan. Lari anak anjing tadi.
Datang lagi anak anjing yang lain, datang lagi. Dia lihat, banyak rupanya kawanku di sini. Wah, dia mulai sukacita. Ekornya pun sudah mulai digoyang-goyangnya. Karena di cermin itu dia lihat juga kawannya menggoyang-goyangkan ekor, tambah senang dia. Oh, banyak kawanku di sini. Saudara yang kekasih, dia senang. Siapakah yang mempengaruhi dirinya? Adalah dirinya sendiri, bukan yang di cermin. Amin. Amin. Mau yang seperti apa kita? Mau yang kita bercermin dengan muka seram kepada 1000 cermin, maka kita akan marah pada diri sendiri. Betul? Betul? Tetapi kalau kita, saudaraku, melihat di cermin itu dengan senyum manis, seperti manisnya senyum saudara, maka 1000 cermin juga pasti akan tersenyum kepada saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi siapakah yang menentukan diri kita? Diri kita sendiri. Amin. Gambar diri kita bisa rusak, itu tergantung pada diri kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Gambar diri yang, saudaraku, minder, rendah diri, gambar diri pikiran yang negatif, gambar diri yang pikiran putus asa, itu adalah gambar diri yang rusak. Amin. Haleluya. Saudaraku, jauhlah kiranya gambar diri yang rusak di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita pertahankan gambar diri kita yang rusak, maka hidup kita ini stres, depresi, cepat tua, tidak bersemangat, tidak bergairah, dan lain sebagainya. Jauh daripada berkat Tuhan. Kita cenderung untuk menyerah, kita tidak bersemangat untuk menghadapinya. Itu adalah gambar diri yang rusak. Jadi jangan ada gambar diri kita yang rusak. Amin. Haleluya. Kekurangan diri kita sendiri, saudara yang kasih, ataupun kelemahan kita, bukan untuk dipoles lalu kita memakai topeng supaya dilihat orang lain begitu baik. Tidak, syukuri saja. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, waktu saya sudah habis. Mari kita bangkit berdiri.